Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Michael dan rekan saya Alif Fatuzandra. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran organisasi. Pembelajaran organisasi adalah kunci sukses transformasi perusahaan. Pelajaran organisasi adalah konsep fundamental dalam menciptakan organisasi yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing. Ini merupakan proses di mana anggota organisasi secara kolektif memperoleh dan berbagi pengetahuan, mengembangkan kapabilitas, dan mengubah perilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan pembelajaran organisasi, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya, mengantisipasi perubahan pasar, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah landscape bisnis yang dinamis. Peran organisasi pembelajaran. Learning organization berperan membekali organisasi dengan basis pengetahuan dalam rangka memenangkan persaingan. Learning organization sangat diperlukan organisasi, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sangat cepat. Bagi para eksekutif dan manajer yang menyadari pentingnya learning organization, pasti membutuhkan pedoman yang jelas dan langkah-langkah yang praktis untuk merealisasikan learning organization dalam proses manajemen. Definisi dan konsep teori organisasi pembelajaran. Organisasi yang mampu bertahan adalah organisasi yang dapat menyesuaikan perubahan. Untuk penyesuaian terhadap perubahan tersebut, organisasi perlu adanya pembelajaran. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pembelajaran berasal dari kata dasar belajar, yang memiliki arti berubah, tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran ialah proses cara menjadikan orang atau individu belajar. Menurut Stephen pada tahun 1993, berpendapat bahwa pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Menurut Michael Marquardt tahun 1994, pembelajaran merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan studi yang mengakibatkan perubahan pada perilaku atau kebiasaan. Karakteristik pembelajaran organisasi. Sebuah organisasi dikatakan telah melaksanakan konsep learning organization apabila organisasi tersebut memenuhi di antara kriteria berikut. Adanya visi bersama yang semua orang menyetujuinya. Kemudian, membuang cara lama berpikir mereka dan rutinitas standar yang mereka gunakan untuk memecahkan masalah atau mengerjakan pekerjaan mereka. Anggota memikirkan semua proses organisasi, kegiatan, fungsi, dan interaksi dengan lingkungan sebagai bagian dari sistem antarhubungan. Kemudian, orang-orang secara terbuka berkomunikasi satu sama lain, melintasi batas dan batas vertikal dan horizontal, tanpa takut dikritik dan hukuman. Yang terakhir, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dan fragmentasi kepentingan departemen untuk bekerja sama mencapai visi organisasi bersama. Faktor yang mempengaruhi organisasi pembelajaran. Menurut Pramono pada tahun 2001 menyatakan bahwa upaya menjadi sebuah organisasi pembelajaran bukanlah hal yang mustahil. Upaya pembentukan organisasi pembelajaran ini harus memperhatikan faktor-faktor budaya, strategi, struktur, dan lingkungan organisasi yang bersangkutan. Budaya besar, masa depan organisasi, arah tukar-menukar informasi tentang belajar, komitmen belajar, menilai orang dalam hal gagasan, kreativitas, dan kemampuan berimajinasi, kemampuan memetakan tujuan jangka panjang secara visual dan men-silence menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk dapat dicapai dalam jangka yang pendek. Hambatan dalam organisasi pembelajaran. Hambatan dalam proses belajar bisa datang dari individu maupun organisasi. Dalam konteks individu, hambatan belajar terjadi karena beberapa hal, di antaranya. Yang pertama, pengetahuan individu tersebut tersimpan sendiri. Kemudian yang kedua, individu yang memiliki pengetahuan tersebut tidak ingin berbagi dengan anggota organisasi lainnya. Yang ketiga, individu-individu dalam organisasi tidak menyadari manfaat dari manfaat belajar itu sendiri. Yang keempat, individu-individu dalam organisasi tersebut tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar. Adanya anggapan umum pengetahuan adalah suatu kekuatan. Dengan berbagai pengetahuan berarti ada kekuatan yang akan hilang dan diambil oleh orang lain. Ada juga orang yang memiliki pandangan bahwa jika berasal dari orang lain, maka saya tidak akan menerima. Mental not inverted here menjadi penghambat yang besar ketika segala sesuatu dari luar dianggap tidak perlu dipelajari atau diikuti meskipun itu baik.
Hambatan lainnya ialah tidak menyadari betapa pentingnya proses berbagi atau sharing dalam pembelajaran, keterbatasan waktu dan sudah berada di zona nyaman, sehingga malas untuk belajar atau berubah. Sedangkan dalam konteks organisasi, hambatan belajar dapat terjadi karena hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kurangnya dukungan dari manajemen organisasi. Para pengambil kebijakan tertinggi di level organisasi kurang memberikan dukungan untuk berubah. Kemudian yang kedua, budaya atau kultur perusahaan yang tidak bersahabat. Biasanya terjadi tidak saling percaya, disiplin rendah. Kemudian yang ketiga, menganggap bahwa belajar tidak menjadi bagian dari cara kerja organisasi atau dianggap hanya tanggung jawab di bidang HR. Pentingnya pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah daya saing. Kemudian yang kedua adalah efisiensi operasional. Yang ketiga, pengembangan talenta. Karakteristik pembelajaran organisasi. Yang pertama, budaya berbagi pengetahuan. Pembelajaran organisasi didukung oleh budaya di mana karyawan secara aktif berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan untuk saling memperkaya. Yang kedua, komitmen pada inovasi. Organisasi yang belajar mendorong eksperimentasi, pengambilan risiko terkendali, dan pencarian solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, berpikir sistem. Pembelajar organisasi melibatkan pandangan holistik, memahami hubungan antara berbagai elemen dan proses dalam organisasi. Kemudian yang keempat ada perbaikan berkelanjutan. Organisasi yang belajar terus-menerus mengidentifikasi peluang perbaikan, mengevaluasi efektivitas, dan mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan kinerja. Proses pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah identifikasi. Organisasi mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan proses yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan strategis. Akuisisi. Organisasi mengakuisisi pengetahuan baru melalui berbagai sumber seperti pelatihan, kolaborasi, dan penelitian. Distribusi. Pengetahuan yang diperoleh disebarluaskan di seluruh organisasi melalui komunikasi sistem, informasi, dan praktik berbagi. Peran pemimpin dalam pembelajaran organisasi. Menetapkan visi. Pemimpin harus menetapkan visi yang jelas tentang pembelajaran organisasi dan mengkomunikasikannya secara efektif ke seluruh organisasi. Membangun budaya. Pemimpin berperan dalam membangun budaya pembelajaran yang mendorong berbagi pengetahuan, inovasi, dan pengambilan risiko terkendali. Menyediakan sumber daya. Pemimpin harus menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti waktu, anggaran, dan infrastruktur untuk mendukung pembelajaran organisasi. Yang terakhir, menjadi teladan. Pemimpin harus menjadi panutan dengan terus-menerus belajar, berbagi pengetahuan, dan mendorong pengembangan kompetensi karyawannya. Hambatan-hambatan dalam pembelajaran organisasi. Budaya yang enggan berbagi, kurangnya waktu, dan kompleksitas organisasi. Kemudian ada keterbatasan sumber daya. Strategi untuk mendorong pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan yang mendukung. Pemimpin yang berkomitmen dan menjadi teladan dalam pembelajaran organisasi dapat menciptakan budaya yang mendukung. Yang kedua, sistem berbagi pengetahuan. Pengembangan infrastruktur teknologi dan proses yang memfasilitasi berbagai pengetahuan dan kolaborasi. Yang ketiga ada investasi dalam pengembangan, menyediakan anggaran waktu dan sumber daya untuk kegiatan pelatihan, lokakarya, dan pembelajaran. Kemudian yang keempat ada pengakuan dan penghargaan, memberikan pengakuan dan penghargaan bagi karyawan yang berkontribusi aktif dalam pembelajaran organisasi. Kesimpulannya, pembelajaran organisasi merupakan kunci untuk menciptakan organisasi yang inovatif, adaptif, dan bersaing dengan membangun budaya berbagi pengetahuan, komitmen pada inovasi dan kepemimpinan yang mendukung organisasi, dapat meningkatkan kinerjanya dan mempertahankan keunggulan kompetitif.